نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apakah Ibu Ustazah Dida beserta pengurus yang lainnya, para ustazah, ibu-ibu hajah, bapak-bapak, nggak ada bapak-bapak Ibu ya, ibu-ibu semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu di majlis ta'lim ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian kita, jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini sudah masuki bulan apa, Bu? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini salah satu bulan haram disebutnya, ya Bu ya. Jadi ada 4 bulan haram dalam Islam. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Betul? Disebut haram kenapa? Karena haram untuk bertempur, ya, haram untuk melakukan pertengkaran, permusuhan, ya. Maka haram juga disebut juga sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Zulhijjah ini yang dikenal juga adalah bulan haji atau bulan kurban. Betul, Bu? Maka di bulan haji ini umat Islam berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji. Beruntunglah umat Islam yang melaksanakan rukun Islam kelima ini, ya, yang mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mendapatkan, ya, satu tiket yang luar biasa, yaitu tiket melaksanakan ibadah haji. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji, betul. Walaupun orang itu punya harta yang banyak, tapi ada orang yang walaupun punya harta tapi tidak terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji adalah panggilan dari Allah. Mereka melakukan ibadah yang suci, ibadah luar biasa. Apakah kita ngiri kira-kira, Bu? Boleh ngiri? Boleh ngiri dalam ibadah kepada Allah, ya. Tapi Allah sayang kepada kita umat Islam. Mereka melakukan ibadah yang luar biasa istimewa. Kita yang di sini ada amalan-amalan yang kita bisa kerjakan, yang kalau itu kita kerjakan, insya Allah amalannya juga tidak kalah, ya, utamanya dengan melaksanakan ibadah haji. Maka pada saat awal bulan Zulhijjah disunnahkan oleh Rasulullah SAW kita melaksanakan puasa sunnah, terutama puasanya nanti ini di bulan hari atau di awal bulan atau namanya hari Arafah, betul? Hari Arafah. Hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Kira-kira ngambil yang mana nih? Muhammadiyah hari Senin ikutan sama Muhammad, ada hisab begitu, ya. Kalau pemerintah melihat dengan bulan, ya, pada akhirnya, ya, itu 2 derajat, sudutnya 3 derajat, harus lamanya 8 jam. Kelihatan apa enggak? Kemarin enggak kelihatan, begitu, Bu. Harus 2 derajat, sudutnya harus 3, harus lamanya 8 jam, belum kelihatan, begitu, Bu, ya. Maka setiap daerah berbeda-beda karena melihat, Bu, bulan, begitu. Indonesia, Malaysia, lalu Singapura sama Brunei.
ya. Negara ASEAN sepakat itu keputusan 2 derajat atau sudutnya 3 derajat lama 8 jam itu kesepakatan 4 negara ASEAN ini begitu. Maka mereka atau kita Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam lebarannya hari Kamis begitu. Walaupun sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab di sana Idul Adha-nya hari Rabu gitu. Pelaksanaan wukuf Arafahnya hari Selasa. Iya, Selasanya begitu. Makanya yang lebarannya hari Rabu, puasanya hari Selasa. Kalau lebarannya hari Kamis, puasanya hari Rabu gitu. Iya, kan ada yang lebaran gitu. Jadi kembali kepada bahwasannya hari Arafah atau hari Arafah itu hari 9 Zulhijjah. Jadi kalau 9 itu ada angka di bawahnya, ada 8, ada 7. Jadi ngitungnya gitu mundur. Ngitungnya sekarang kita kalau ngikutin pemerintah hari Selasa, terus Minggu, Ahad, terus Senin, Selasa. Begitu. Ya. Walaupun di sana hukumnya udah duluan begitu ya. Jadi memang seperti itu hukumnya ya. Jadi kajian-kajian dari para ustadz, Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya Bu ya, nggak usah bingung. Pokoknya kalau yang lebarannya Rebo itu puasa dan kurban tidak dilepaskan dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, karena ya beliau Nabi Ibrahim adalah teladan bagi para nabi termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu. Yang pertama harapan Nabi Ibrahim adalah harapan atas diri beliau, diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa harapan dirinya? Agar terhindar dari kemusyrikan, agar terhindar dari kejahilian, gitu ya. Oleh Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran, doanya Nabi Ibrahim ingin diberikan nikmat, dikeluarkan hatinya dari berbagai kegelapan, kejahilian, ya, kejahilian dan kesyirikan kepada cahaya keimanan dan ketahuidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Karena zamannya Nabi Ibrahim itu zamannya benar-benar jahiliyah, masyarakatnya benar-benar menyembah berhala begitu. Bahkan orang tuanya itu menyembah berhala ya. Bahkan dalam kisah itu orang tuanya juga membuat berhala ya, luar biasa. Yang pertama adalah bahwasannya Nabi Ibrahim ingin terlepas dari kesyirikan begitu ya. Doanya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim itu surat 14 ayat 35 ya. Wa qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an ta'budal asnam. Yang artinya ketika Ibrahim berkata, ya Rabb ya Tuhanku, jadikan negeri ini Mekah negeri aman dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Ayat 35 surat Ibrahim surat 14 ayat 35. Juga Nabi Ibrahim berdoa pada Allah ingin memperoleh ilmu dan hikmah. Tuh. Nabi Ibrahim dia tetap ingin mendapatkan kesolehannya ya, dijauhkan dari kesyirikan dan juga meminta ilmu dan hikmah ya. Ini termaktub di dalam ya surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 87 ya, bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya ingin mendapatkan ilmu dan hikmah. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ya ayat 83 sampai 87 ya, yang puncaknya Nabi Ibrahim
ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Boleh kita doa ini. Rabbi habli, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah, ya. Rabbi habli hukman wa hikni bis-sholihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Ya, nanti ibu lihat saja dalam surah Syu'ara surat ke-26 ayat 83 sampai 87 ya. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, gitu. Enak gak Bu? Kita pengen ini, kalau kita udah meninggal, ntar kita diomongin orang yang baik-baik, gitu. Tapi harus ada doanya. Kita berdoa pada Allah, gitu, ya. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang masuk surga dengan penuh kenikmatan. Dan ampunilah bapakku, karena sungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat, dan janganlah engkau hinakan aku, ya, pada hari mereka dibangkitkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala doanya Nabi Ibrahim, surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 80 tuh. Nanti bisa dilihat kembali ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sekali beliau saja berdoa agar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang soleh, dan beliau minta diberikan ilmu dan hikmah, dan minta dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan bahkan Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah agar amal-amalnya diterima, dan termasuk orang yang tunduk dan taubat, ya, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya Nabi Ibrahim itu kayak punya dosa aja gitu. Tapi padahal mah orang soleh, tapi meminta kepada Allah agar amalnya diterima dan taubatnya diterima. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Ya. Doanya apa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sering ya Bu ya, dengar ya Bu ya? Iya. Ini doa Nabi Ibrahim Bu. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Begitu ya. Nanti ibu lihat lagi surah Al-Baqarah 127 sampai 128 ya. Nanti dicatat, kalau yang belum ada catatannya minta nanti sama Ustaz Dika ya. Nah, yang kedua, ada lagi, bahkan ada lagi doanya. Oh enggak, udah cukup itu yang pertama ya. Jadi harapan terhadap dirinya, jadi begitu banyak ya. Harapan terhadap dirinya, dijauhkan dari kesyirikan, minta ilmu dan hikmah, dan minta taubat kepada Allah, dan minta amalnya diterima. Yang kedua adalah harapannya apa? Harapan kepada keluarganya. Tuh. Jadi kita kalau berdoa tidak hanya untuk diri kita, tapi kalau kita berdoa juga untuk keluarga kita. Begitulah Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim berharap agar orang tuanya beriman, ya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau meluruskan orang tuanya sebagaimana surat Al-An'am ayat 74. Nih, ya. Surat Al-An'am ayat 74, ya. Bahwasanya Nabi Ibrahim, ya, ingin meluruskan orang tuanya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata
kepada bapaknya, bapaknya Azar. Ya, Allah menyebutkan langsung di Azar. Ya, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Begitu kan? Ya, sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Udah diingetin sama Nabi Ibrahim alaihissalam ya kepada bapaknya yaitu Azar ya, yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 ya. Jadi selain berdoa untuk bapaknya agar selamat dari kemusyrikan kejadian, juga Nabi Ibrahim berdoa untuk istrinya, untuk anaknya, agar istrinya menjadi istri yang soleh, anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan ini termaktub dalam Al-Quran di surat Asy-Syaffat, surat ke-37 ayat 100 sampai 102. Asy-Syaffat, surat Asy-Syaffat 37 ayat 100 sampai 102 ya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk istri dan anaknya. Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Jadi kita berdoa gitu, ya. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Robbi habli minas sholihin. Ya. Wabasyirna bigulamin halim. Dan sebagainya yang terkait dengan penyembelihan Nabi Ismail, bahwasanya Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya akan menyembelih kamu wahai Ismail, begitu. Apa jawaban seorang anak yang soleh? Ya, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas shabirin. Itu dalam masih surat As-Saffat tadi, surat As-Saffat 37 100 sampai 102 ya. Selain doa Nabi Ibrahim, Robbi habli minas sholihin, dan juga itu bagian dari kisah ya Nabi Ibrahim ya, bagaimana Ismail, saya diperintahkan Allah mimpi untuk menyembelih kamu. Jawaban Nabi Ismail, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tuh, termasuk orang-orang yang sabar, mulia sekali ya Bu ya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk keluarganya, untuk bapaknya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang berakhlakul karimah ya Bu ya. Nah, ini perlu kita contoh ya. Sebagai umat Islam saat ini, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita, juga berdoa untuk keluarga kita ya. Nabi Ibrahim juga berdoa agar setelah dia juga diutus nabi lagi ya. Dan ternyata memang yang diutus adalah nabi, juga adalah anaknya yang disebut Nabi Ismail. Harapan atas keluarganya agar keluarganya menjadi keluarga yang soleh dan soleh. Bahkan ya, Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah agar anaknya itu rajin sholat ya, dan hati orang suka kepadanya dan pandai bersyukur ya. Ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-37 gitu ya. Jadi ternyata perintah Tuhan itu sudah ada di zaman Nabi. Makanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga beribadah sholat. Mungkin tata cara sholatnya berbeda-beda, begitu Ibu ya. Karena kalau Nabi Muhammad kan langsung ya Isra Mi'raj ya, perintah sholat. Di sini ditegaskan ya dalam surat Ibrahim ya ayat 37 ya, bahwasanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhanku, agar mereka mendirikan sholat. Liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nas ya, dan ya
jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Insyaallah. Tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya, dan berilah rizki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Tuh, ya, minta diberikan rizki buat anaknya agar mereka pandai bersyukur. Itulah doa Nabi Ibrahim. Kita juga berdoa pada untuk anak kita, Bu, agar mereka, anak-anak kita rajin sholat, ya, agar baik soleh, ya, mudahkanlah rezekinya, begitu. Apalagi seorang ibu pada anak, ya. Itu yang kedua, ya. Harapan pertama untuk diri Nabi Ibrahim. Harapan yang kedua untuk keluarga Nabi Ibrahim. Untuk yang ketiga adalah harapan agar masyarakatnya beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya yang ketiga ini harapan Nabi Ibrahim, karena masyarakatnya benar-benar jahiliyah, ya, menyembah berhala, ya, maka ya doakan, ya, masyarakatnya bisa lurus, ya, bisa mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata doa Nabi Ibrahim itu tidak hanya untuk masanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa agar tidak hanya pada istilahnya pada kehidupannya, tapi untuk masa-masa yang akan datang, begitu, ya. Doa Nabi Ibrahim ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Surat Al-Baqarah ayat 129, di mana, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim juga meminta, ya, agar ada dilanjutkan dengan nabi yang lainnya, begitu, ya. Harapan agar masyarakat beriman dan juga generasi-generasi selanjutnya, dan generasi selanjutnya juga agar ada estafet dari kenabian, begitu, ya. Jadi ada, ya, yang pertama ininya, Bu, maaf saya sampaikan bahwa suratnya yang pertama surat Al-Anbiya, surat yang terkait dengan masyarakat yang beriman, surat Al-Anbiya surat ke-21 57 sampai 60, dan surat Al-Baqarah ayat 129, ya. Jadi ini terkait dengan yang masyarakatnya. Ibu pernah cerita begini, Bu, di Mekah itu kan banyak berhala, betul, ya. Lalu berhala itu ada yang paling besar, yang lain berhala-berhalanya kecil-kecil, betul gitu. Lalu Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang kecil semua, lalu digantungkanlah kapak gitu, ya, yang ke besar, ya, paling besar. Begitulah ceritanya. Inilah surat, yaitu surah Al-Anbiya 57 sampai 60, ya. Itu dikisahkan seperti itu. Lalu penguasa saat itu mengetahui, ya, ada yang namanya Ibrahim, begitu, ya, seorang pemuda, waktu itu kan pemuda yang mencela berhala-berhala itu. Justru itulah cerdas, ya, menghancurkan berhala-berhala semua kecuali berhala yang besar, agar masyarakat mengetahui apakah benar berhala itu bisa menolong atau membuat itu yang menghancurkan, ya, yang menghancurkan itu siapa, begitu kan, itu ada berhala yang besar, gitu. Bisakah kamu berbicara kepada berhala yang besar, ya, untuk menghidupkan kembali berhala-berhala yang kecil itu, dan seterusnya. Banyak pertanyaan yang membuat masyarakat jahiliyah itu bukannya beriman, malah membenci Nabi Ibrahim. Tapi itu pelajaran buat para masyarakat yang jahiliyah pada saat itu, begitu. Itulah tertuang dalam surah Al-Anbiya ayat 57 sampai 60, ya. Yang terakhir, Bu, apa harapan Nabi Ibrahim?
yaitu harapannya untuk negara dan bangsa. Bu, kita juga harus begitu seperti Nabi Ibrahim. Doa kita untuk bangsa dan negara apa? Doanya agar negara ini negara betul yang aman, ya, aman, tentram, ya, iya, dan mendapatkan rezeki yang cukup dari Allah. Nah, ini kira-kira di Mekah ini rezekinya kira-kira cukup apa enggak? Betul. Negerinya aman nggak, Bu, di Mekah? Ya, karena yang meletakkan batu-batu membangun Mekah itu kan Nabi Ibrahim. Makanya di situ ada yang namanya makom, ya, berdirinya Nabi Ibrahim. Bahkan ada Hijr Ismail, begitu ya kisahnya. Memang itulah perjalanan teladan dari Nabi Ibrahim, ya. Nah, paktilas dari kehidupan Nabi Ibrahim disitulah di Mekah itu. Padahal Mekah nggak ada kayak buah-buahan, ada buah jeruk nggak, bukan dari itu. Selain itu mah nggak ada buah sawo, ya, Bu. Tapi di sana apa aja ada, Bu, betul. Ya, buah-buahan apa aja berlimpah, betul. Ya, negaranya aman, ya, Masya Allah. Jadi bahwasannya itu berkah dari doa Nabi Ibrahim, ya. Doa Nabi Ibrahim luar biasa. Ayat 126, ya. Tadi sebelumnya Al-Baqarah 129, ya. Sekarang Al-Baqarah 126, ya. Iya, tadi sebelumnya Al-Baqarah, sekarang Al-Baqarah 126, ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara famatihu qalilan thumma astaruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Begitu doa Nabi Ibrahim. Kita juga boleh, ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuqhu ahlahu minats thamarati, ya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki dari buah-buahan, ya, kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian begitu, Bu. Jadi tidak berdoa hanya saat ini, ya. Dan kemudian berikanlah rezeki yang berlimpah ruah saat ini dan kemudian, begitu. Artinya kemudian dan seterusnya, begitu. Makanya sampai sekarang negeri Mekah itu aman, ya, berkah dan seterusnya, berkah dari Nabi Ibrahim. Jadi itulah, ya, doa Nabi Ibrahim. Ada 4 harapan. Harapannya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan untuk bangsa dan negaranya. Maka kita ini menjadi pelajaran kalau kita berdoa untuk juga untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat, dan juga untuk bangsa dan negara kita, agar masyarakat dan bangsa kita juga aman, betul Ibu, ya? Agar masyarakat atau bangsa kita juga dimudahkan rezekinya, ya. Kalau dimudahkan rezekinya berarti anak-anak cucu kita juga dimudahkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, ya. Kita tutup saja langsung dengan doa, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini, pengajian ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diri kita dijadikan hamba-hamba yang soleh. Amin. Mudah-mudahan anak-anak yang solehah, ibu semua, ya. Ya, mudah-mudahan diberikan ilmu dan hikmah, ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tobat kita diterima, ya, diampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan kita berdoa juga agar keluarga kita, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang mempunyai anak, mempunyai suami, ya, yang soleh solehah, ya. Mudah-mudahan punya anak yang soleh dan solehah, suami yang soleh, ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, ya. Mudah-mudahan juga masyarakatnya masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negara kita diberikan negara yang aman dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika di antara kita ada yang kesulitan, mudah-mudahan dimudahkan kesulitannya, ya. Mudah-mudahan juga yang di antara kita sudah berpulang ke rahmatullah,
Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya si Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ma'hu ikafin mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna أنفسنا إن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك عفو العافية في الدين والدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.